akan masuknya benar-benar asli. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, kali ini kita bakal ngobrol tentang Magic. Sudah hadir di sini ada Duo Ekstrim. Apa kabar Duo Ekstrim? Wede. Baik. Mantap. Ini di Safari Bazaar top banget, yang ditunggu-tunggu. Wah, rame banget. Oke, nah kali ini boleh perkenalan dulu dong Duo Ekstrim nih. Ada siapa aja nih? Silakan. Oke, perkenalan pertama saya Erinata dan ini teman saya Rizal Hadi Putra. Jadi kita menamakan duet kita ini Duo Ekstrim. Duo Ekstrim. Ya. Nah, ceritain dong awal mulanya nih, gimana bisa jadi Duo Ekstrim ini nih? Oke, ini berawal dari ajang pencarian bakat waktu Indonesia's Got Talent 2022. 2022, oke. Ya, jadi 2 tahun yang lalu kita bertemu. Kebetulan kita sama-sama dari daerah. Dari daerah Saya dari Kalimantan, Banjarmasin, dia dari Makassar, Sulawesi. Nah, pada saat kita audisi, disitulah kita berkenalan karena sama-sama. Tapi masing-masing ya? Masing-masing. Maksudnya masih lawan nih. Lawan. Iya. Jadi pertama karena kita di kategori sulap, jadi kita ngumpul di sana ada 10 pesulap lah. Nah, yang saya lihat satu-satunya pesulap yang mungkin danger seperti saya tuh Rizal ya. Dia alirannya fakir. Wow. Jadi fakir itu salah satu aliran dalam sulap yang mungkin orang banyak taunya Master Limbat yang memainkan gitu. Nah, saya lihat potensi dia, orang sama-sama orang daerah. Saya pikir memang kebanyakan yang saya tahu, saya kenal itu orang-orang Tegal. Yang bisa memang, kayak gitu. Ya, ternyata Makassar juga ada ada juga. Dan menurut saya dia keren. Gitu. Nah, berawal dari situ, terus kenapa bisa jadi namanya Duo Ekstrim? Ya, jadi Duo Ekstrim itu karena kita sama-sama permainan ekstrim. Sulapnya ekstrim Ya, ya. kebetulan saya juga kalau di aliran itu Danger Egg Magic namanya. Danger Egg Magic. Jadi saya melakukan permainan, setiap aksi saya menutup mata saya, habis itu menebas nenas di kepala relawan gitu ya. Terus kalau di Indonesian Got Talent saya memainkan escapology juga, melepaskan diri dalam waktu tertentu. Itu juga hal yang berbahaya yang saya lakukan. Nah, karena saya kepikiran nih kalau misalnya waktu itu kita sama-sama pulang lah. Pulang ke kota masing-masing ya. Kota masing-masing. Habis itu saya pikir ada pekerjaan juga di sana. Tapi kok kangen sama sulap nih. Gitu loh, pengen gimana sih, saya sebutnya bukan berbisnis ya, passionnya karena sulap. Saya hubungi Rizal, gimana kalau kita mencari nafkah di Jakarta, maksudnya menasional. Ya, karena karena sudah perjuangan kita sudah di Jakarta itu lumayan bagus. Sayang aja nih kalau kita tinggalkan sulapnya. Di waktu 2022 itu ya? 2022, justru setahun kemudian ada 2023 Indonesia's Got Talent, kita baru kepikiran. Oh gitu. Iya, akhirnya, Dal, gimana? Lu mau nggak berangkat ke Jakarta? Kita sama-sama nih di Jakarta. Akhirnya, apa ya namanya? Awalnya itu
dua dangerous. Ya, kita bermain berbahaya terus. Tapi kok susah ya disebut ya gitu lah. Akhirnya dari teman-teman juga, dari beberapa pesulap juga, lu kan mainnya ekstrim gitu. Akhirnya coba dua ekstrim. Dua ekstrim. Nah, itulah terciptanya di situ dengan genre yang berbeda antara aliran fakir dan Danger Magic digabungin jadi dua ekstrim. Jadi si Rizal dengan permainannya dia, saya juga dengan permainan saya gitu. Rizal sendiri, Ya, gimana nih tanggapan ajakan ini? diajak sama Bang Heri. Sebelumnya itu saya terima kasih banyak, brother. Saya dari Makassar langsung dikabari sama Bang Heri yang kayak Bang Heri bilang, Rizal, kita ini sudah setengah perjuangan di Jakarta, apalagi kemarin IGT 2023 itu muncul lagi. Oke, ini masih panas-panasnya. Ayo kita gas, Bang Heri. Jadi aku tinggalkan keluarga, ini proses saya baru awal mula yang kemarin ada di bazar itu. Terima kasih juga sudah diundang sama Bang Heri. Jadi Bang Heri itu salah satu magician yang menurut saya sudah, kalau boleh dikatakan sudah beberapa masuk kompetisian. Saya lihat-lihat di video-videonya ada beberapa, oh ternyata yang panggil saya ini bukan orang sembarangan. Asik. Iya. Jadi disitulah aku bilang, ini kesempatan buat saya. Nah, itulah kenapa saya tertarik ada di Jakarta. Jadi ikut lagi Indonesia Got Talent yang 2023 atau gimana? Enggak ikut. Justru anemonya Indonesian Got Talent 2023 itu berdampak ke kita juga. Berdampak. Kapan nih sulap lagi gitu. Kapan sulap lagi? Ya, itu ya. Iya, akhirnya kangen nih tunggu karya kalian. Kangen nih lihat sulap kalian. Maksudnya masing-masing ya. Dan akhirnya kita gimana caranya supaya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi dari karakter kita, kalau kita kan mungkin di industri hiburan televisi itu karakter kita dibuat, bisa dibuat gitu. Kami waktu itu saya dicoret-coret mukanya, dipakai pakai masker, dia juga seluruh badan di body painting. Akhirnya kita berpikir gimana kalau misalnya kita tidak tertekan dengan karakter itu. Tadinya kita tetap pertahankan, mau serem gitu ya masing-masing gitu ya. Habis itu karena kita punya banyak teman juga, terus mereka bilang kalau misalnya sulap kalian nggak bisa buat anak kecil dong gitu. Nah itu dia itu. Itu yang waktu acara sampai bahasa. Iya benar. Awal-awal itu juga waktu yang Zoom meeting itu kita kepikiran. Bahaya tuh permainan anak-anak gitu. Terus itu bisa bahaya nggak katanya gitu. Wah, akhirnya kita kepikiran juga. Dan gimana kita hilangkan semua karakter kita. Jangan sampai orang melihat kita tuh serem duluan gitu loh. Akhirnya ya udah kita apa adanya aja, nggak usah pakai masker, ngomong biasa. Makassar dia logat Makassarnya keluarkan. Akhirnya kita seperti ini. Jadi lebih friendly ya. Lebih suka. Tapi, ya itu ya. Saya bilang kita boleh tidak terlihat seram, tapi kalau sulap dengan mainan yang dangerous atau bahaya, kita boleh diadu. Iya. Jadi pas banget ya begitu ini Safari Bazaar pas muncul secara itu dua ekstrem yang versi yang ini ya. Wah, ya itu tadi. Saya bilang Safari Bazaar ini kita pertama perdana dua ekstrem manggung beraksi itu di Said Sudirman. Di Said Sudirman ya. Said Sudirman. Dan kita terima kasih banyak buat Pak Ruby, terima kasih banyak. Pak Juwono juga terima kasih banyak bisa ini kayak anugerah ya. Kita tiba-tiba bikin langsung diangkat gitu. Dua ekstrim dikenal, habis itu sampai besok pun kita sudah full waktunya. Job sulapnya sampai 1 bulan ke depan kita ada regular. Saya dengar juga senang. Ya kan senang bisa sama-sama bantu, bisa saling bantu gitu kan. Siap. Makanya mantap banget. Ya memang waktu itu ini gimana nih kan banyak pro dan kontra waktu itu ya. Ternyata diskusi bisa aman dan ini pas deh sangat entertaining gitu kan. Terus juga
ada deg-degannya juga. Betul, betul. Apalagi melibatkan audiens. Iya, iya. Iya, tapi kan animonya wah semua orang pada suka Iya, gitu. iya. Luar biasa sekali. Jadi kita karena ini satu lagi Pak Ruby. Iya. Kami membuat project 2 Extreme ini Iya. ada satu lagi yang mungkin yang kita kepikiran gitu. Kita coba yang jangan disulap aja. Akhirnya kita bikin konten. Bikin konten. Iya, seperti Pak Ruby nih. Bikin konten, Tapi iya, kita iya. nggak bukan podcast, Iya, tapi podcast, tapi- magic kuliner. Magic kuliner. Ceritain dong konsepnya apa nih? Coba Rizal atau ngomong atau siapa? Apa Heri lagi? Gimana, Dan? Kalau magic kuliner itu saya sebenarnya kemarin masih bingung. Diajak sama Bang Eri. Karena ini dadakan. Iya. Dadakan, Dan dia iya, pun iya. belum tahu konsepnya. Aku ngobrol Iya, di makanan ini. Aku kan dari Makassar, jadi Iya. kurang tahu makanan apa yang ada enak di Jakarta. Jadi aku nanya-nanya sama Mary, masih grogi awal. Iya, iya. Kan magic sulap fakir nih sangar, langsung review makanan. Iya. Reaksinya, aduh ini enak, satenya enak. Aduh, ini karakter saya memang hilang. Jadi Bang Eri bilang, iya hilangkan aja, keluarkan saja bahasa Makassarmu. Iya, justru orang suka lah Iya, gitu ya. jadi ya begitulah. Mas Eri jelaskan lebih detail seperti apa. Iya. Gimana Bu Heri? Jadi sempat kepikiran dulu karena memang kita hobinya makan. Ya, memang terlihat dari badan ya kan. Hobinya makan, Iya. sudah muter-muter, jadi tahu makanan yang enak di mana. Dan kita saya pribadi tuh sukanya makanan pinggiran gitu iya, daripada restoran. Iya. Jadi sempat kepikiran juga pas kebetulan saya main ke Semarang. Jadi makan di situ, ada beberapa teman pesulap Semarang juga yang datangin. Kita main street magic gitu lah. Nah, kok keren ya gitu loh. Maksudnya mereka jadi di warungnya juga terbantu jadi rame, rame. gitu loh. Ada hiburannya sampai di diskon kita makan. Gitu, karena kita menghibur gitu Iya, secara gratis gitu. Jadi akhirnya kepikiran pas mau tidur nih. Kayaknya lucu juga nih, street Iya, magic street on the magic. street food gitu loh. Akhirnya kita bikin ngomong sama Rizal, Jal, kita bikin aja magic kuliner. Udah ada belum? Tik di Google, di YouTube. Oh nggak ada nih, nggak ada yang maksudnya ada beberapa mungkin tapi nggak konsisten. Gimana kalau kita aja yang jajal nih magic kuliner? Jadi konsepnya kita pakai motor keliling. Ya mudah-mudahan bisa seluruh Indonesia kita keliling, kita membantu UMKM yang memang belum terjamah kayak hidden games gitu, makanan yang masuk pelosok gitu. Iya. Karena pakai motor kan enak tuh, Enak, gitu loh. iya. Jadi kita pengennya seperti itu. Nah, ada beberapa yang supaya menarik yang menurut saya juga idenya adalah kalau orang biasanya dengan cewek-cewek cantik kayak Pak Ruby kan ngundang-undang cewek cantik ya itu pasti rame. Tapi bagaimana kita seorang pesulap menghargai pesulap lain? Akhirnya kita mengundang pesulap-pesulap yang memang kita sudah kenal atau memang pesulap daerah gitu loh. Collab ya. Collab ya, akhirnya. iya, Nah, betul. collabnya pun bukan kita membahas sulap enggak. Kita tetap mereview makanan. Makanan, Iya. Jadi ibaratnya kita traktir mereka makan, nge-review makanannya enak enggak gitu. Jadi kita Tapi ada sulap-sulap dikit. ada sulap ada. juga, Jadi iya. kita tapi tidak banyak. Tidak banyak ya. Jadi memang 70% untuk kulinernya, 30% sulapnya gitu lah. Mantap, keren. Keren. Nah, dalam sulapnya sendiri yang dua ekstrem lakukan itu ada berapa variasi sih? Ada berapa aja tuh? Yang aku tahu kan yang tadi tebas nanas itu. Terus terakhir gue lihat lagi yang dibor. Oke. Apa itu boleh? Jadi kalau di sulap itu namanya rutin. Rutin. Jadi kita punya masing-masing rutin yang memang andalan lah, andalan kita sendiri. Jadi ibaratnya tuh sudah di luar ya on the spot pun kita bisa lakukan gitu. Itu kayak saya ahlinya memang selalu menutup mata saya setiap aksinya. Itu namanya kalau dalam sulap blindfold, masuknya ke mentalis. Ini punya indera keenam atau bisa see in the dark? Oh enggak, justru saya belajar. Jadi belajarnya itu gini, saya datang langsung ke
ada waktu itu panti asuhan tunanetra. Jadi memang saya berpikir waktu saat di jalan ada orang buta pakai tongkat jalan di pinggir jalan gitu, dia pakai tongkat kan. Tapi kok dia bisa bolak-balik ya, pulang berangkat gitu, pulang balik lagi ke rumah gitu. Nah itu yang saya penasaran gitu. Padahal saya mikirnya apakah dia kelihatan sedikit atau memang nggak kelihatan apa dengan suara gitu. Ya udah akhirnya saya survei ke sana, berkenalan ke mereka. Jadi memang karena dia sejak lahir, jadi instingnya tuh lebih kuat dari orang biasa. Jadi saya pikir kita yang bisa melihatnya adalah adalah manusia yang sempurna. Ternyata saya bilang enggak ya. Lebih sempurna dia menurut saya dalam insting ya. Dalam insting ya. Ketika dia mendengarkan bunyi dia tahu di mana. Habis itu di depan itu ada orang dia tahu. Dia tahu ya. Iya. Nah itu akhirnya saya belajar dari situ. Pernah pakai sepeda, pernah jatuh juga, ketabrak juga. Itu awal-awal saya belajar coba menutup mata gitu loh. Habis itu makanya setiap aksi saya, satu yang saya lakukan adalah menghafal angka. Hafal angka. Nah, kedua mendengarkan bunyi. Makanya biasanya pakai lonceng atau peluit ya, atau orang teriak gitu. Iya. Jadi saya tahu di mana. Dan selalu pakai bulatan kayak hula hoop itu untuk pembatas atau kursi yang memang mereka nggak boleh lagi. Nggak boleh di mana lagi ya. Itu aja sudah ya? hitungan saya gitu. Iya. Sama terakhir insting. Nah insting itu saya benar-benar tidak mengukur, tidak pendengaran. Misalnya kayak saya menebas timun di tangannya Risdal, itu kan harus benar-benar kalau dikit lagi timunnya gitu. Kulitnya tuh. Iya, bukan tangannya yang saya potong, jadi benar timunnya gitu. Iya. Dan terakhir ini kan di mulut dia. Iya. Dia sendiri yang minta. Saya bilang, maksudnya saya ini benar-benar nggak kelihatan dan tidak ada jarak. Makanya saya bilang pastikan di tangan kiri saya. Itu aja kodenya. Iya. Kalau dia maju sedikit atau dia lupa, bisa kena kepala hidung hilang. Hidung hilang. Saya lu. Oke, kalau sudah sendiri apa nih ininya? Kalau sulap, kalau saya sih dari awal pertama nyali dulu harus disiapkan. Nyali. Karena mungkin kalau saya bermain sulap itu pasti gagal sedikit itu menjadi fatal sekali. Contoh kayak bor masuk hidung. Iya. Yang tadinya itu kan paku. Iya. Oke. Jadi itu paku sudah mungkin udah keluar masuk itu jadi lubang hidung saya itu jadi besar. Oh gitu. Okay. Jadi ditambah sendok lagi yang lebar masuk. Jadi aku berpikir kira-kira kalau bor ini saya kasih masuk ini bisa gitu ya. Ini lebih bagus nih saya masuk di kompetisi seperti itu. Jadi aku belajar bor dekat rumah sakit. Saya bilang sama tim saya kalau ada gagal atau ada yang tidak diinginkan terjadi. Rumah sakit dekat. Rumah sakitnya dekat. Iya benar. Jadi aku di situ jadi langsung pakai bor tapi berhasil. Berhasil di situ. Jadi begitu berhasil kan di tempat makan itu Bang Eri, dekat rumah sakit. Berhasil 15 menit itu langsung ada darah keluar. Tapi aku senang walaupun berhasil ya Mas ya. Tapi ada darah yang keluar. Tapi aku senang. Karena nggak ada rasa sakit yang saya rasakan. Artinya saya berhasil melakukan uji coba tadi ya. Itu. Nah ditambah binatang lagi, itu di situ saya belajar. Kodok. Iya. Kalau kodok itu dari David Blaine. Kalau kita lihat video-video David Blaine itu dia bisa masukkan kodok di dalam perutnya, dia bisa keluarkan lagi. Nah di saat itu saya latihan di bulan puasa. Ya masukkan kodok di dalam perut. Tapi saya DM ini yang si pesulap ini. Saya panjang kali chat saya, panjang banget. Dia cuma bilang, atau gimana? Iya, saya bilang itu gimana sih rasanya gini apa itu benar gini. Dia bilang saya mau melakukannya. Dia cuma singkat saja, Mas. Jawabannya. Cuma bilang semoga berhasil. Ya, dia nggak mau kasih tahu dia. Iya. David Blaine. Iya, ada chatnya. Jadi gitu saya lakukan itu berhasil saya. Tapi awal-awalnya itu muntah, bau. Tapi gimana caranya itu? Tapi lebih bau daripada kalajengking ya. Sebelum itu kelabang kan ada juga sebentar saya bahas itu. Jadi memang pure itu kodok yang hijau Mas. Kita beli di pasar yang biasa yang dimakan itu Mas. Dibersihkan. Itu kencingnya busuk. Biasa kita bikin muntah. Tapi itu pantangannya.
Jadi minum air banyak, nggak ada isi perut, ditelan dulu sebelum 5 menit mau main. Misalnya 5 menit ini kita mau panggil Risdal, kita telan memang itu kodoknya. Jadi sebentar kita mau main, kita tinggal seperti ini di kamera. Minum air, jadi cara minumnya itu gini. Jadi tuh airnya ada kayak ndak putus-putus airnya, telan terus. Kodoknya naik sendiri. Naik sendiri dia. Iya. Terus dia keluar tiba-tiba langsung. Ciluk, Bah. Begitu, Mas. Iya. Tapi sekali lagi memang kita jangan tidak menyarankan. Tidak boleh ya. Iya. Ini Tidak untuk menyarankan. orang-orang yang ahli ya. Iya, memang Iya. selalu di percobaan itu selalu ada gagalnya. Saya pernah sobek di sini kena kaca, pernah. Terus Risdal juga beberapa kali, even kemarin tuh masih di tarantula. Iya. Tapi memang kekebalan. Kalau tarantula atau gimana? Bukan. Beda lagi. Tarantula giginya kan panjang sebenarnya. Ketika dia panik mungkin atau stres, dia gigit. Dan Risdal setiap permainan kadang dia ada digigit 3 kali di mulut. Makanya membuat tenggorokannya itu nggak enak kadang. Terus kayak nelan sakit. Nah, tapi mungkin karena kekebalan tubuh Risdal berbeda dengan orang-orang biasa gitu. Jadi kalau misalnya mungkin orang awam atau biasa tuh digigit bisa demam 5 hari. Karena ini benar-benar berbisa dan tidak dihilangkan. Apalagi waktu di Indonesia's Got Talent, dia mandi dengan 700 kalajengking. Dan itu semua tidak ada dipotong bisanya. Dari 700, coba berapa yang tergigit? Yang menggigit cuma 3. Menggigit Iya. 3. Nah, digigit 1 aja kita bisa demam orang biasa. 697-nya jadi diem aja. Iya. Padahal Ada caranya, ritual dia. Iya. Coba ceritain ritualnya gimana? Saya juga Kan tertarik, sama menarik gitu. Sama pada saat Nabi dia cerita. sama Nabi kan ada dibilang itu ada semut, biasa itu kita doakan bahwa semut itu bisa menghindar seperti itu. Kalau saya mungkin sama doanya, tapi persinya saya meminta aku ingin sukses Tuhan di Jakarta. Aku mau bahagiakan keluarga saya. Aku ini masih orang di bawah ini, tapi saya tidak pernah mau berharap sama manusia. Karena saya mau viral dengan saya punya skill ya. Bukan karena viral di TikTok banyak ya, joget-joget, dongok-dongok, tolo-tolo. Nah, itu bisa viral, bisa naik namanya. Sedangkan ada orang yang betul-betul punya skill, malah nontonnya sedikit. Tapi saya tidak pandang itu, Mas. Gimana saya buat konten video saya itu bagus, walaupun itu sedikit penontonnya. Jadi ketika ada orang yang klik, apa sih nama channelmu? Wih, sedikitnya penontonnya, baru 100-an, tapi dilihat, wow, bagus. Nah, ada biasa orang malu, apa nama channelmu? Nggak usah dilihat, karena isinya goblok. Biasa kan begitu, banyak yang begitu joget-joget, Bang, sorry. Jadi di saat itu saya bilang harus saya buat sulap yang wow, jangan mengikuti limbat lah. Kalau limbat saya ikuti sama halnya bohong. Sudah dimainkan limbat, jadi saya main binatang, saya minta sama binatang itu. Jadi saya apa sih namanya kamar mandi itu, Bang? Yang Bathtub. Iya. Bathtub. Saya tumpah di situ 700. Si kalajengking itu. Iya. Saya mandi dia, saya bilang saya dibelikan sama orang TV. Saya bilang kalau berhasil ini saya lepaskan kamu. Saya tidak mengganggu kamu. Minta maaf, ini saya cuma mau semoga berhasil, saya akan kembalikan kamu. Jadi begitu saya berhasil Ego ya sama kalajengking ya. Iya, itu dia. Makanya saya tapi saya berdoa untuk ibu saya, orang di rumah saya, semoga gini-gini saya berhasil, saya subuh langsung lepaskan. Diminta Grab di mana ada sawah-sawah, pokoknya di mana saja ada sawah langsung lepaskan. Nggak tahu pada waktu itu di mana, Mas, tempatnya. Jadi apa ya, maksudnya kita aja kalau pegang aja kan dia pasti nyengat ya. Iya, Ini dimandiin ke muka. Kalau maksudnya penonton juga pengen lihat aksi Risdal di Indonesia's Got Talent, dia tidur dengan 700 kalajengking dan dimandikan ke muka, ke badan. Dan itu kan satu hal yang saya sendiri baru lihat gitu. Saya bermain permainan berbahaya, pas ngelihat dia, ada lebih berbahaya. Ini maksudnya bukan, kita tidak memandang trik lagi, ini pure keberanian. Dan memang ya ada satu mungkin ya doa orang tua dia, doa dia sendiri ya, yang memang kita sama-sama percaya gitu. Kita sebelum melakukan emang ada yang hak pencipta lah yang memang membuat kita bisa begini gitu loh.
Terus sekali lagi notes nih, jangan dilakukan. Nah, jangan. Kayaknya harus di Indonesia dia sendiri. Dia sendiri. Dia punya special talent, special gift. Ya. Dia kata gitu. Karena di dunia sulap itu safety itu nomor satu. Iya. Yang kita pelajarin ya, saya pelajarin safety itu nomor satu. Meskipun itu berbahaya sekalipun, tapi harus benar-benar safety, nol accident. Iya. Kalau dia enggak, setiap saya lihat main dia, saya pikir ya orang ngapain sih gitu. Kok maksudnya bisa-bisanya dia nggak nyari safety-nya. Sorry kalau misalnya saya dulu mengakali misalnya golok itu saya tumpulin gitu. Kalau dia bener-bener nggak apa-apa mas, tajam aja kalian. Iya. Nah itu yang maksudnya buat ini orang nyalinya gede juga gitu. Iya. Terus ada tarantula yang saya tahu, tarantula karet ada. Jadi mungkin kalau di sulap itu namanya switch, di switch. Ketika yang benarnya ini masuk mulut, yang karet. Itu saya mikir begitu. Ternyata saya lihat nggak bisa keluar lagi dong ya kalau karet ya. Bukan, dia memasukkan dalam mulut itu kan kalau karet kan aman, dia tinggal kan keluarin lagi, di speed lagi. Oh iya. Nah ini bener-bener tarantula aslinya masuk ya. Dan tergigit gitu. Tergigit ya. Waktu itu pernah 3 kali diliatin nih gigitannya seperti ini. Ada masih nggak gigitannya yang 2? Udah sembuh di sini. Udah sembuh gitu ya. Sampai di tangan pun gitu. Jadi bener-bener bengkak dan ada kayak alergi gitu. Iya. Meriang kali. Cuma gatal. Cuma gatal. Iya. Tarantula aja. Inilah anehnya badannya nih. Iya, tapi kalau tarantula juga sama prinsipnya kayak kodok gitu keluar lagi. Oh dia nggak bisa ditelan. Oh dia nggak bisa ditelan ya, hanya di dalam mulut aja. Betul. Jadi aksi kodok itu memang masih kita simpan dulu. Oh, oke. Kecuali ada momennya nanti yang memang benar-benar yang bisa membuat kita ya mungkin viral. Special show atau apa ya? Special show. Jadi sekarang memang kita akan mainkan tarantula terus. Tarantula aja udah heboh. Udah heboh semua. Iya, kalajengking masuk ke mulut. Kelabang ini sekarang dia pengen, saya nggak apa-apa mas, di hadapan orang saya makan kelabang. Saya telan gitu. Wah gila sih. Mantap ini, keren. Nah sekarang juga banyak show nih ya, mana-mana ya. Salah satunya di Dufan ya. Ya, jadi saya memang cita-cita ya, harapan kita melihat ada pernah pesulap-pesulap yang main di sana. Jadi kita yang dari daerah ini mungkin gak sih kita pernah ada mimpi gitu mimpi kita di dunia fantasi itu kan memang satu hiburan yang mungkin satu-satunya di Indonesia yang besar, terus pengunjungnya banyak. Iya banyak. Gitu. Jadi memang sampai situ kami coba ada link lah untuk ke depan, terus menawarkan diri. Ini ada kami 2 ekstrim gitu dengan permainan seperti ini. Nah disitulah juga orang memikirnya gimana ya anak-anak kalau main melihat gitu. Memang selalu ada perdebatan itu. Gitu. Akhirnya kita coba permainan seperti ini. Coba deh kalau kita bilang cek ombak dulu. Cek ombak dulu ya. Pas pembuka tiaraan dini, kita menawarkan diri. Mereka, ayo dong coba. Akhirnya kita main 1 hari itu langsung di 2 stage. 2 stage di indoor Ice Egg sama di dunia kartun di outdoornya. Jadi sebelum tiaraan dini Idol itu show, kita opening. Satu panggung jadi. Iya, satu panggungnya sama, ya? panggungnya sama. Makanya itu kebanggaan sekali foto kita ada di sana gitu. Ya kita sempat ya terharu lah gitu. Maksudnya kayak kita mengharumkan nama daerah kita nih gitu lah. Benar. Jadi pas setelah itu dipanggil sama pihak Dupannya, kita tertarik. Iya. Akhirnya ombaknya oke. Akhirnya kita bikinlah konsep tradisional modern. Jadi mengangkat tema tradisional karena orang Pakir itu kan berkaitan dengan debus. Nah kita bikinnya temanya
lagunya ada tradisionalnya, pertunjukan dia juga ada api, ada beling, ada tarantula, ada bor juga. Maksudnya yang memang ini masuk di kategori apa ya, budaya. Iya. Nah, terus dipadu-padanin Iya. saya modernnya, Iya. sulap modernnya, ceritanya seperti itu. Jadi satu kombinasi itu yang membuat akhirnya tercipta namanya The Warrior, berjuang nih, sama-sama berjuang. Iya. Nah, jadi pas lihat di sana konsep seperti itu langsung mereka nggak ini lagi, udah oke. Makanya Pak Ruby harus nonton. Iya dong. Jadi setiap Sabtu, ya. Minggu, sama hari libur kita show di sana, Show di sana, ya. jam 1 siang. Jam 1 siang. Ya, saya yakin Pak Ruby kalau melihat opening kami merinding. Oh, ini gue tadi dengernya udah merinding. Karena kan gue suka nonton liputan-liputan lo yang suka Siap, di medsos. Wah, keren banget. Sukses sih. Nah, mungkin satu buah pertanyaan terakhir nih, boleh nggak kasih tips sukses nih buat para pesulap-sulap lainnya atau teman-teman semua yang nonton nih kan, ya mungkin ya gue lihat kan, wah udah bisa ini nih, udah ride the wave gitu ya. Jadi buat penonton di rumah ya, mungkin bisa, kami sih masih belum bilang ini sukses. Jadi perjalanan ini lumayan lah menurut kami. Jadi intinya kalau misalnya kita menggeluti sesuatu itu ya fokus, terus konsisten. Jadi di perjalanan kita itu pasti ada aja yang bikin down atau ada halangannya, ada rintangan, itu selalu ada. Jadi ada beberapa orang yang menurut saya dia tidak optimis, pasti akan mundur. Apalagi dalam sulap kan ada persaingan gitu. Kita persaingan dengan pesulap-pesulap yang sudah terkenal gitu. Itu agak susah. Makanya kenapa kita mencari yang berbeda. Mencari konsep yang berbeda. Nah, itu salah satunya. Kita membuat kita di sini, habis itu berbaurlah dengan orang-orang baik seperti Pak Ruby. Akhirnya kita diberi kesempatan panggung di Safari Bazaar kemarin, ada 4 tempat, dan ya yang membuat kita sampai di sini sekarang itu juga berkat sama-sama kenal Pak Ruby juga. Sama-sama. Siap. Kalau dari Isdal gimana dah? Kalau dari saya, apapun pekerjaan kita nih, apalagi saya dari daerah, saya selalu fokus dengan apa impian saya, Mas. Pertama, jadi buat magician muda maupun lama, sama halnya kita main gitar. Kalau main gitar, kalau kita musisi nih, musisi sama sulap tidak jauh beda. Sama halnya kita main gitar dari 2007, tapi tindisannya itu terus. Sedangkan orang yang tahu main sulap 2023, tapi setiap ada lagu baru dia pelajari. Sama dengan sulap. Sulap boleh saja banyak itu saja. Banyak orang yang saya lihat tutup mata sama Bang Eri. Tapi yang versi saya, mata saya tidak memuji beliau. Ini wow, versi saya. Kayak dengan hal itu kemarin viral ini, Jindang itu bengkok-bengkokkan pentul, dibilang ini saya kebal. Nah, saya kasih lihat ini aslinya, tusuk PP yang kemarin tembus. Sempat diundang sama Denny Sumargo, itu asli tidak, itu bukan besi ada pernya, tidak. Ini asli. Saya tunjukkan itu. Jadi artinya fokus, jangan berbicara berbelik-belik, kejar impianmu. Tapi yang paling penting dari kami berdua ini, satu, ya berdoa. Intinya kita tidak bisa begini tanpa yang di atas, Tuhan yang Maha Esa. Sama saya sih udah nggak ada orang tua, tapi orang tua Rizda lah yang mungkin jadi pemicu saya. Dia selalu minta doa sebelum tampil, doakan gitu. Karena kita sama, latar belakang kita sama, merawat orang tua. Saya 2 tahun merawat, ibu saya stroke, nggak bisa apa-apa. Nah, sekarang pun Rizda juga, saya lihat juga, wah Rizda ngerawat orang tuanya juga nih. Kayaknya klop lah, gitu loh. Udah doa orang tua juga ya. Iya, doa orang tua pastinya. Wah, mantep nih. Wah,
all the best ya buat Duo Extreme. Ya, apalagi jadwalnya penuh, semoga makin penuh terus. Amin. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran sama Duo Extreme nanti bisa lihat IG-nya Duo Extreme atau mau kontak buat performance Duo Extreme, Bisa. ya kan? Apalagi nanti tahun baru atau malam tahun baru ya. Boleh. Wah, Boleh itu banget, show bisa ya. padat tuh. Iya. Ya kan, makin sukses ya. Kalau menurut saya lu luar biasa perjuangannya ya. Memperjuangkan mimpinya ya, orang yang memperjuangkan mimpinya. Tapi Iya. sih sekarang ini mulai kelihatan nih, saya lihat wah ini udah mulai padat kan, makin banyak orang tahu Siap. ya kan, istilah kata udah lewatin dari radar, ombaknya udah makin mantap. Yep. Ya sukses ya, all the best ya, makin berkreasi. Nah sebelum tutup katanya mau nunjukin sulap nih. Iya, jadi gini, yang saya bilang tadi, Mm-mm. kita bikin magic kuliner kan, Mm-mm. kita tadinya pengennya mainan ekstrim terus. Mm-mm. Iya, iya. Tapi kalau kita main ekstrim terus, apa orang nggak takut atau kita bolak-balik main ekstrim terus? Udahlah, kita bebasin aja, kita main Iya, iya. magic, kita basicnya pesulap, Iya, kita iya. bisa main kartu, main koin, main apa. Iya. Rata-rata pesulap semua bisa. Jadi saya bilang kayak misalnya kayak gini on the spot, Iya. coba main kartu, tapi Iya, iya. yang berbeda dengan yang lain. Kayak waktu kita lagi ngumpul ya, makan Iya. di Safari Bazar ya, ada Iya. putri-putri apa, Iya, wah, betul. semua. Dan itu lebih Iya, iya, iya. lebih Keren, apa ya? Lebih humanis Iya, menurut humanis. saya. Iya. Langsung Makanya Pak Ruby interaksi, iya. harus lihat klub Risdal. Oh iya, benar. Yang saya pun masih bingung. Boleh. Tapi pakai kartu. Iya. Pakai coba kartu, kartu. boleh. Oke. Habis itu Mas Heri main kartu. Nah, cukup Risdal aja. Oke, jadi ini Pak Ruby mungkin ada yang kembar tapi bunganya beda. Contoh kayak 6 sama 6. Oke, Tapi 6 bunganya sama beda. 6 bunganya beda. Oke. Oke. Oke, Hmm. langsung saja. Hmm. Nah, oke. Ini gua shoot di sini juga ya, Iya, biar siap. audiens juga Siap, biar siap, tahu siap. nih di sini yang efek dekatnya gitu kan. Ya. Oke. Oke. Sip. Jadi ada yang kembar tapi bunganya beda. Hmm. Jadi kartu itu ada scope, hati, diamond, keriting. Nah, sekarang katakan stop sebentar. Ketika saya acak kartunya, Oke. kita tanda tangan kartu yang di Oke. sini sama yang kartu di bawah. Hmm. Oke? Iya. 1, 2, 3. Stop. Oke. Hmm. Oke. Aku tanda tangan ya. Ya, siap. Oke. Tanda tangan Siap. di sini. Tanda tangan ya. Kalau boleh besar-besar Pak Robi. Deh. Oke. Kembali. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke. 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 Sini ada 10 sama 7. 10 wajib sama 10 itu ya. Oke. Saya coba sobek Waduh, disobek nih. kartunya. Hmm. Oke. Nih. Hmm. Kira-kira bisa disambung lagi kira-kira Pak Robi? Nggak bisa kayaknya sih. Susah ya? Susah. Oke. Hmm. Tapi kalau saya sambung seperti ini mungkin kurang wow. Ya, jadi Ah, Pak Ruby ini ada 2 kartu yang Yang sudah terpilih, tersobek 10 ya. wajik Iya, dan iya. 7 sudah ditandai. Oke. dan itu drawback. Oke. Iya, Nah, drawback. ada 2 kartu ini kalau disambung mungkin nggak tersambung. Nggak mungkin. Nggak mungkin kayaknya. Nah, kalau saya mungkin ya. sambung seperti ini itu kurang wow. Saya coba sambung seperti ini, menyatukan tanda tangan tadi. Iya, iya. Oke. Jadi Iya, iya. kayak gini aja sudah tidak mungkin, apalagi Iya, Oke. iya. begitu. Heeh. Coba. Itu lihat ya. Ya ampun. Oke. Guys, jadi ini langsung kameranya gua ini. Oke. Wih. Nggak ada sambungan. Oh. Ya ampun, nyambung. Ya ampun, Tanda tangannya tanda tangannya nyambung. juga. Ta- Ya ampun. Tandanya nyambung. Iya, kok bisa? Coba tanya Mas kameranya, ada trik kamera nggak? Nggak ada, nih, gue lihat langsung nih. Nggak ada trik Nggak kamera ada, ya? ini gua liatin Langsung. Tandanya Iya, iya. sambung. Waduh. Oke. Berarti yang putus-putus pacar boleh juga ketemu. Iya. bisa. Ya ampun, keren banget ini. Top. Ini keren banget. Wah. Ini saya pun belum tahu. Belum tahu ya. Belum juga belum tahu ya. Wah, keren banget. Ini nih, ini jadi bagian dari nanti beji kuliner ya. Ada juga ya. Ya, boleh jadi. Iya, Bisa termasuk jadi juga. gitu ya. Boleh Beji jadi. kuliner ya. Iya, iya. Wah. Tapi andalan dia sih, Anda ngerayu cewek nih kayak gini. Waduh, oke. Wah, luar biasa. Thank you Siap, so Pak much. Robi. Terima kasih. Pak. Thank you so much ya, Dua Sama-sama Pak Extreme. Ruby, kami terima kasih banyak Sama-sama. juga sudah diundang di podcast Pak Ruby. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan Pak Ruby tambah sukses. Amin. Podcastnya juga tersebar ke seluruh dunia sampai Amin. Yang pasti ke ada di angkasa. komuter lain. Ada di komuter lain. Siap, Kita siap. sama di komuter lain, jadi
ada highlightsnya diputar di komuter Siap. lain Wah, sejabodetabek. keren. Iya. Oke teman-teman yang penasaran sama Duo Extreme, silakan nanti bisa kontak IG-nya Duo Extreme. Thank you so much yang udah nonton, kasih investasi sukses, semoga bermanfaat. Sampai jumpa next episode Guru BMN. Bye bye.